Viene documentare tutto. Bentuk-bentuk hadis seperti ini yang akhirnya kemudian muncul beberapa pendapat. Ini kan tadi dari ya sama dengan hadis yang tadi, la yatasilu ahadukum fil ma'ad daim. Fi di sini itu kan artinya masuk. Jangan mandi pada air yang menggenang. Di sini juga hati ini menyampaikan nah Rasulullah antar tasilal mar'ah bi fadli rajulin awir rajul bi fadlil mar'ah wal yaghtarifa jami'an. Nak dicidui enggak apa-apa. Airnya diambil ya. Jangan kita masuk terus kemudian diganti dengan yang lainnya masuk lagi. Nah, larangan di sini ini larangan dalam arti yang seperti apa ya, kita lihat kalau kita memadukan dengan bentuk-bentuk ya fikihnya mazhab Syafi'i itu, kalau memang airnya banyak ya enggak apa-apa. Kenapa? Karena kalau air banyak itu dipakai berulang kali tidak menjadi mustakmal. Tapi kalau airnya sedikit setelah sekali pakai menjadi mustakmal. Kecuali kalau pemakaiannya itu dengan waliyah tarifah. Di luar kemudian dicidui. Makanya di sini kita padukan dengan hadis yang setelahnya ini. Nabi mandi ya dari air ya, kelebihannya Sayyidah Maimunah. Terus yang bawah ini sebagian istrinya Nabi ya, mandi di dalam tempat yang sar ya. Terus Nabi datang liyagtasila minha. Di sini bahasanya Nabi liyagtasila minha, bukan fiha. Kalau fi itu di dalam, kalau min itu dari, mengambil. Terus faqalat istrinya Nabi menyampaikan, "Inni kuntu junuban." Faqala innal ma la yajnubu. Artinya enggak masalah. Ya, sisa habis dipakai itu dibuat mandi lagi enggak apa-apa. Nah di sini ini juga hadis ini juga tidak menjelaskan airnya banyak atau sedikit. Ya, airnya banyak atau sedikit. Nah terus hadis yang atas melarang, hadis yang ini mengatakan tidak apa-apa. Nah, maka kemudian dalam fikih mazhab Syafi'i itu kalau air sedikit sudah dipakai maka menjadi mustakmal. Bisa jadi larangan tadi adalah ya air yang mustakmal, yang sedikit setelah dipakai jadi mustakmal. Nah yang di sini yang tidak apa-apa. Ini fi jafnat ini tempatnya besar, artinya airnya banyak ya, 2 kulah sehingga setelah dipakai lagi tidak apa-apa. Beberapa hadis ini kita padukan seperti itu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ayyang silahu sab amarratin ulahunna biturab. Tuhuru ina'i ahadikum utawi sucine wadahe salah sijine sira kabeh. Idza walagha ing dalem nalikane dilat fi ing dalem ina op al kalbu asu iku ayyang sila yen to mbasuh hu ing ina sapa hadukum hu ing ina sab amarratin kelawan pitu pira-pira ambalan. Ulahunna utawi kawitane apa sab amarratin iku biturabi kelawan lebu. Akhrajahu Muslim wa fi lafdzin lahu fal yurikhu mongko becik apa ngesokake
sapa ahadukum ing ina. Oleh Tirmidzi ukhrahunna. Lan itu Imam Tirmidzi ukhrahunna utawi dawuh ukhrahunna au ulahunna utawa ulahunna. Ya akhire sab'a marrat au ulahunna utawa kawitane sab'a marrat. Hadis ini hanya fokus pada jilatannya anjing. Terus dibasuh 7 kali. Salah satunya menggunakan dicampur pakai debu airnya. Biasanya di sini ulahunna yang pertama. Tapi dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi ukhrahunna au ulahunna yang terakhir atau yang pertama. Sehingga kalau dalam bikinnya mazhab Syafi'i itu yang pakai debu terserah, yang pertama, yang tengah, yang akhir nggak apa-apa. Pokoknya 7 itu salah satunya ada yang dicampur dengan debu. Tapi arahnya yang baik ya jangan yang akhir. Masuk terakhir pakai debu malah kotor kabeh. Kalau yang pertama atau yang tengah itu nanti kemudian dibilas lagi kan paling enggak ya bersih lagi dengan air yang bersih yang belakangnya itu. Untuk membasuh najis itu dianggap sekali basuhan itu ketika sudah hilang ainun najasahnya, najisnya, kahanane najis. Kalau masih belum hilang ya, dijilat anjing terus kemudian sekali siram ya air liurnya itu ilere itu je ketok melekat, itu belum dihitung 1. Disiram neh. Nah ketika disiram sudah hilang bendanya, maka itu baru dihitung 1, ditambah lagi 6 kali ya, agar menjadi 7. Atau kalau misalnya air liurnya tadi sudah kering, terus kemudian sudah kita kosok, sudah jadi hukmiyah, sudah nggak nampak bendanya, ya sekali siram dihitung 1 karena bendanya sudah nggak ada. Sekali siram 1, terus siram lagi sampai 7 kali. Salah satunya ada yang dicampur pakai debu. Di sini adalah idza walagha fil kalbu, dilatane asu. Dalam mazhab Syafi'i anjing pokoknya semuanya najis. Dikiaskan dari di sini ya, anggota yang paling mulia itu kan kepala, wajah ya, khususnya di wajah. Nah ini tempatnya yang ada di wajah nggone asu ngono wae diarani najis mulado apa maneh liyane. Makanya semua yang ada di anjing adalah najis mulado. Ada yang mengatakan dilatani tok, liyane gak. Karena yang dikatakan najis adalah hadisnya adalah jilatannya, sehingga yang lainnya tidak. Terus kemudian yang mazhab Maliki bahkan ada yang mengatakan loh, iki ngumbahe ping 7 ku ta'abudan, bukan karena najisnya, tapi karena unsur ibadah. Sehingga macam-macam pendapat ya terkait dengan anjing. Yang pasti di Arab itu orang bawa anjing itu biasa. Paling-paling seandainya menghindar dari liurnya aja itu ya. Itu diantaranya. Jadi untuk najis anjing ini tidak semuanya sepakat mengatakan najisnya najis mughalladh. Hanya mazhab Syafi'i aja yang mengatakan bahwa najis mughalladh itu semua anggotanya anjing. Tapi untuk pendapat yang lain ada yang mengatakan anjing itu tidak najis. Wan Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tukang ngendika sinten Rasul fil hirrati ing dalem kucing. Inna satemene hirrah iku laisat ora ana apa hirrah iku binajisin kelawan najis.
Innama hiya astana tawhira iku min tawafina setengah saking pira-pira kang mubeng ya glibet ya mubeng-mubeng ya alaikum ing atas sira kabeh akhrajaul arba'ah wa sahih Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Kucing itu enggak sama dengan anjing ya, meskipun modelnya meh podo cuman besar sama kecil, jenis makanannya juga makan daging ya, termasuk dianggap buas, tapi hukumnya beda. Kalau kucing ini dianggap suci, kalau anjing najis. Bagaimana dengan liurnya kucing? Yang menjadikan najis liurnya kucing itu ketika dia makan bangkai. Dan agak makan bangkai ya gak apa-apa. Nah terus kapan kucing gak makan bangkai? Wong kucing lo pakanane bangkai, makan tikus dan lain sebagainya. Maka kemudian dalam hal ini cara mensikapinya, enak sampean roh kucing bermakan bangkai, ya berarti liurnya najis. Tapi nanti setelah kucing makan bangkai itu kemudian pergi, terus ketika dia pergi itu ada kemungkinan dia minum, kita tidak melihat minumnya, hanya kemungkinan saja. Mau bermakan bangkai ning kene, mari ku terus lunga. Ya, mari lunga, Mbok. Wis 2 jam, 3 jam atau berapa gitu balik maneh. Bagaimana dengan hukum mulutnya kucing? Hukum mulutnya kucing secara hukum tetap dianggap najis. Kenapa? Karena kita yakin melihat makan bangkainya, minumnya masih meragukan, sehingga yakin najisnya hukumnya lebih kuat daripada kemungkinan sudah sucinya. Karena waktu pergi minumnya kita nggak ngelihat, hanya kemungkinan saja. Paham ya? Terus apakah mulutnya kucing dianggap najis ini yakin? Ya tidak, karena ada kemungkinan sudah suci karena tadi minum di tempat lain. Sehingga ketika kucing itu kemudian minum di sebuah tempat, ember sampean misalnya, air yang ada di ember itu najis atau tidak? Tidak najis. Kenapa? Karena aslinya air tadi suci, kemudian dijilat kucing, yang mulutnya kucing ada kemungkinan najis, ada kemungkinan suci, masih meragukan kan? Maka hukumnya air tetap suci, karena sucinya air itu yakin, najisnya mulut kucing masih meragukan. Berarti hukum yakinnya sucinya air lebih kuat daripada ya menjadikan najis karena hanya sebatas meragukan. Tapi kalau kita menilai mulutnya kucing tadi apa? Najis. Kenapa? Karena kita tadi melihat kucing makan bangkai, minumnya masih meragukan, sehingga mulutnya dianggap najis karena mengikuti keyakinan kita yang melihat kucing tadi makan bangkai. Cuman najisnya ini bukan najis secara yakin, masih zon namanya ya, masih zon, ada kemungkinan suci tapi kemungkinannya kita nggak melihat. Nah, bentuk kemungkinan ini ketika kemudian kucing itu minum di air sedikit, maka air ini najisnya meragukan karena mulutnya kucing ya najisnya juga tidak yakin, masih meragukan. Maka hukum airnya ini dianggap tetap suci meskipun hukum mulut kucingnya dianggap tetap najis. Paham ya? Ini ada dua langkah yang berbeda. Tapi kalau misalnya kita melihat yakin kucing habis makan bangkai, yakin kita melihat, habis itu kemudian minum di air yang kurang dari 2 kulak, ini airnya jadi najis. Karena yakin kita melihat tadi kucingnya habis makan bangkai langsung minum ke situ. Paham ya ini ya? Tapi kalau kucing tadi habis makan bangkai pergi dulu, habis itu terus kembali dan minum di air yang kurang dari 2 kulak, airnya tetap suci. Kenapa? Karena najisnya mulut kucing masih meragukan. Ada kemungkinan sudah suci. Kapan? Ketika dia pergi tadi siapa tahu udah minum. Terus kesini minum lagi.
Nah ini berarti mulutnya meragukan. Ketika mulut itu meragukan najisnya, minum air ini jadi ragu najisnya. Sementara aslinya adalah suci, maka kita menganggap hukum sucinya. Tapi kalau menilai mulut kucingnya, ya masih najis. Kenapa? Karena perginya tadi minumnya kita nggak melihat. Beda kalau habis makan bangkai, terus kemudian minum di air yang banyak. Nah berarti air mulutnya jelas sucinya karena sudah minum air yang banyak. Paham ya? Urutannya seperti itu ya, cara mensikapi ya, ketentuan hukum itu. Nah untuk hewan kucingnya itu suci. Lain kalau hewan anjingnya tadi madzhab Syafi'i najis, sehingga ketika tangan kita basah megang anjing ya najis. Tapi kalau kucing suci, nggak najis. Cuman nanti kemudian kita akan menilai hewan itu kalau kita bagi menjadi dua, yang halal dagingnya sama yang haram dagingnya. Yang haram dagingnya, meskipun proses kematiannya dipotong, tetap nilainya bangkai. Yang halal dagingnya, ketika proses kematiannya dipotong, itu halal dagingnya. Kalau tidak dipotong, itu namanya bangkai, haram dagingnya. Sampai sini paham ya bedanya ya? Kucing disembelih, ini tetap najis kan, tetap haram najis karena memang bawaannya dagingnya itu haram. Tapi kalau ayam disembelih, hukumnya halal dimakan. Kalau ayam mati tanpa dipotong, haram. Kucing mati tanpa dipotong, sama aja, dipotong maupun tidak tetap haram. Terus bagaimana kalau ketika masih hidup bulunya lepas? Kalau bulu kucing masih hidup lepas, itu najis. Tapi kalau bulu ayam masih hidup lepas, itu nggak apa-apa, suci. Makanya kalau kita membuat jaket ya pakai bulu domba, itu nggak apa-apa karena domba itu suci, dagingnya halal dimakan, sehingga bulunya diambil ketika masih hidup itu suci nilainya, boleh dipakai untuk umum. Tapi kalau sampean membuat jaket ya buat dari bulu kucing, nggak boleh, najis. Saya bakas bulu, bukan bakas kulit. Bukan bakas kulit, saya bakas bulu. Makanya kalau misalnya lar entok itu ya, jabuti ketika masih hidup itu dijual boleh, tapi jabutinya itu menyakiti entroke, karena itu suci ya, bisa dijual. Paham ya sini ya? Itu bulu. Bagaimana kalau daging? Kucing hijau urip terus sikile coklat. Ya padha wae kan wong disembelih wae aja. Najis kan pemane iki gak disembelih. Tapi kalau misalnya ayam atau kambing atau sapi, duwe sapi lemu, golek lawu gak itu gak ono. Sikile diiris titik dagingnya. Dimasak. Sapine hijau urip. Jika dagingnya titik tok sak lawuan ngono wae. Gimana? Hukumnya tidak boleh dimakan. Atau sapinya ketendang motor, sikile coklat, sapine jauh urip. Terus kemudian ya dilakukan perawatan, sapinya tetap hidup, sikile coklat. Sikil sing coklat mau dimasak, nggak boleh. Karena sapinya masih hidup kan, belum disembelih, nggak boleh. Paham ya? Ini dagingnya tadi kan bulunya ya, anak dagingnya sama aja. Daging yang masih hidup hewannya itu tetap nggak boleh. Terus hewan yang mati,
yang statusnya bangkai. Nah, semuanya najis. Sehingga seandainya ada domba yang mati, terus bulunya diambil, dibuat wol, nggak boleh. Karena pengambilan bulu dombanya dalam keadaan bangkai, sehingga bulunya pun ikut najis. Tapi kalau pengambilannya dalam keadaan mati yang dipotong, itu suci, nggak apa-apa. Waktu hidup suci, waktu dipotong suci, bulu domba. Tapi kalau waktu jadi bangkai, najis, nggak boleh dipakai. Nah yang kucing dan lain sebagainya sama, kucing itu bangkai kan, jadi bulunya pun juga najis. Semua bangkai itu bulunya najis. Semua bangkai itu organnya semuanya najis, bulune, kulite, kabeh najis. Bangkai. Nah yang namanya bangkai itu apa? Hewan yang haram dagingnya mati, baik dipotong maupun tidak. Atau hewan yang halal dagingnya matinya tidak dipotong, itu namanya bangkai. Yang halal dagingnya tapi matinya tidak dipotong, itu namanya bangkai. Yang haram dagingnya mati, baik dipotong maupun tidak, itu namanya bangkai. Semuanya bangkai itu hukumnya najis. Cuman ada satu yang bisa diselamatkan, yaitu kulitnya, dengan cara disamak. Nanti di belakang ada. Kulit bangkai ketika disamak itu jadi suci. Suci untuk dimanfaatkan, bukan suci untuk dimakan. Makanya tadi kalau kita buat sabuk dengan kulit ular nggak apa-apa, karena prosesnya sudah pernah disamak. Jadi suci, bisa dipakai. Dalam mazhab Syafi'i, kecuali kulitnya anjing sama kulitnya babi, ini nggak bisa jadi suci meskipun disamak. Lainnya bisa suci. Lainnya bisa suci. Yang bisa suci dengan disamak itu hanya kulitnya, bulunya nggak bisa. Makanya kadang-kadang kalau ada kulitnya kucing ya yang dipakai hiasan di dinding masih ada bulunya, itu tetap najis meskipun sudah disamak. Karena yang bisa suci dengan disamak itu hanya kulit, bulunya tidak bisa. Paham ya? Ya. Niku entek niku hukume napa? Kalau ini kan menyakiti kali pas kondisi itu kan. Ya. Nah, kalau sudah disembelih baru diambil. Ya nggak apa-apa. Nah, kalau kan seringnya itu drops-dropsnya itu di barbecue. Ini kan dijual belikan di karung. Berarti niki saged nggak? Maksudnya olah kan ini biasa dipakai nongkok gitu. Iya. Berarti olahraga ini masuk ke karungnya juga no. Jadi perkara itu ada bahasanya yutafaru apa? Fit dawam ma la yutafaru apa fil ibtida, bahasanya fil ibtida apa ya? Yutafaru fit dawam ma la yutafaru fil ibtida. Untuk selanjutnya itu diampuni, artinya tidak dianggap dosa. Yang dianggap dosa itu fil ibtidae tok, kawitane tok. Ketika menjabut ini kan menyakiti lah. Waktu menyakiti ini haramnya waktu menyakiti. Setelah selesai, ya udah, ini berarti sudah menjadi hukum yang berbeda dengan proses tadi. Sudah lepas dari ketentuan yang tadi. Haramnya ketika kita menyakiti. Setelah terjadi menyakiti, bulu sudah lepas, selesai kan? Sehingga ini sudah memiliki hukum yang lepas dari ketentuan yang tadi. Sudah selesai tadi menyakitinya. Sehingga ini bisa jualnya juga ya sah. Beda kalau belum diambil loh ya. Di sampean duwe ternak entok banyak. Ape sampean jabuti dhisik kuwatir bakule gak teko. Akhire entoke gak ditokno dhisik, bakule teko diceluk.
kon delok iku delok lar entok itu sakmono kira-kira piro ya wis iku 1 juta ya wis kono jual dhewe. Ini hukumnya enggak sah jual beli seperti itu. Kenapa? Karena dianggap kita tidak bisa menyerahkan barang yang kita jual terhadap pembelinya. Syaratnya jual beli itu barang itu bisa diserah terimakan. Sampeyan duwe manuk muncul lepas ya mabur. Kondo karo tanggomu. Manukku iki regane juta, tukunen 100.000. Yes kok apa ndino iku lho mabur iku. Ya enggak bisa, enggak bisa dijupuk. Enggak bisa diserah terimakan. Ini namanya tidak bisa diserah terimakan secara nyata, secara hissi. Ada perkara yang hukumnya tidak bisa diserah terimakan tapi secara syar'i. Entoke mbok taleni. Bakule teko. Iku piro? Ya, 10.000 ya wis jukukano. Entoke cekel bakule. Iso enggak dibabuti? Bisa kan? Secara kenyataan. Tapi secara hukum syariat dianggap nggak bisa. Kenapa? Ketika dia mau ngambil, iki haram bejabut. Ketika hukumnya iki haram bejabut artinya apa? Kita dilarang berbuat haram kan? Kalau kita dilarang berbuat haram berarti apa? Yo jadi jabut, wong iku haram. Ini artinya secara hissi, secara zahir, secara nampak bisa diambil, tapi secara hukum syariat nggak bisa ngambil orang itu. Kenapa nggak bisa mengambil? Terhalang oleh hukum haram. Haram itu nggak boleh dilakukan, maka dia dianggap nggak bisa nyabut karena terhalang oleh haram. Makanya carane dodol lar entok iku ben sah jual beline lho ya. Sing lakone haram iku sing duwe entok, babuti dhewe dhisik. Iku lagi didol, iki dole jual beline sah, tapi proses jabutane iku haram. Karena awakmu gak gelem haram, terus akhirnya mbok dol terus sing tuku ben haram ben jabuti dhewe, iku jual beline gak sah. Kecuali sak marine sing tuku jabuti terus mbok akati maneh. Iku mbok tuku piro iku? 1 juta ya wis gak apa-apa. Lah iki berarti akad kedua yang menjadikan sah. Cuman awakmu ya melok haram mergo ngeki kesempatan orang berbuat haram. Podo wae. Iki yang keselisan itu kan selisih di stok nih kan. Aku nek tuku iki terus jadi ini entok iki. Sambungane kan misalkan ngomong iki kan terus sambungan orang yang produksinya tadi. Iya kan. Jadi tadi kan menghendaki apa? Jadi orang itu yang enggak orang yang pulau itu bebas kan. Tetap pulau akhirnya kayak kesempatan. Sendiri sendiri stok ini kan bisa nih. Kayak kesempatan ini bebas itu sama ya dengan itu. Kalau memang prosesnya hanya seperti itu artinya memang dia itu ada unsur ta'awun bil maksiyah. Tapi artinya kan kita bisa bahasanya ya, ada enggak jalan lain untuk tidak haram? Bisa caranya, ya sembelihan sih. Nah yang mereka untuk beli itu kan artinya ya yang penting saya beli dalam bentuk lare entok. Engko carane awakmu mendapatkan lare entok seperti apa? Iku urusanmu. Nah terus ya aku lewat haram, itu kan urusanmu kan. Ono gak dalan halal, ono carane ya sembelihan sih. Enak tak sembelih sih engko aku ya rugi. Lah iku urusanmu, sing penting aku pengennya dikelar entok, tapi masalah jalannya halal kok haram, iku urusanmu. Nah, jalan satu-satunya hanya lewat haram. Nah, ini namanya ada unsur ya, saling kerjasama. Tapi kan ada jalan lain untuk bisa dicapai dengan jalan halal. Iya, paham ya? Berarti masih ada proses untuk jalan lewat halal. Nah, nanti awakmu milih iku urusanmu, iku sing milih awakmu dhewe. Ada lagi? Tanya. Ya, silakan. Misalnya kan di kerjaan saya itu nggak ada tempat wudhu gitu loh. Nggak ada tempat wudhu. Nah, jadi wudhunya itu campur sama kamar mandi gitu. Itu apa sih? Soalnya kerannya itu dekat sama
WC gitu. Nggak ada tempat wudhu, wudhunya di kolam mandi Bukan di keran tapi dekat WC. dengan WC-nya. isi contoh makro. Yang penting wudhu itu kan airnya yang dipakai suci ya. Terus masalah tempat untuk wudhu itu meskipun tempatnya suci, tempatnya najis itu tidak apa-apa karena tidak ada persyaratan wudhu itu harus berada di tempat yang suci ya, beda dengan sholat. Hanya saja ada bahasa secara umum bahwa ketika kita berbuat baik itu usahakan tempat yang kita jadikan, tempat kita melaksanakan kebaikan itu juga diusahakan tempatnya baik. Kalau misalnya di situ dekat dengan WC, ya, paling tidak di WC-nya itu sudah tidak ada najisnya. Artinya pelaksanaan ibadah kita wudhu itu ya, sudah kita jaga dari nilai yang kurang baik. Meskipun kita wudhu di dekat WC sendiri itu secara nilai juga kurang baik karena wudhu itu ibadah, terus WC itu tempat membuang kotoran. Masuk kita menjalankan ibadah berada di tempat membuang kotoran. Makanya kadang-kadang kita bedakan ya, kalau misalnya kita membuat kamar mandi itu kamar mandi yang untuk buang kotoran dengan kamar mandi yang mandi ya, terus kemudian sekaligus kita wudhu di situ, itu kalau bisa beda, yang ada klosetnya jangan yang itu beda, atau mungkin ya kloset ya mandi tapi nanti tempat wudhunya ya sendiri lagi. Karena wudhu itu ibadah, terus kemudian membuang kotoran itu adalah tempat pembuangan kotoran. Itu dua tempat yang berbeda kan, yang bertentangan. Meskipun secara hukumnya sah. Bahkan meskipun misalnya WC-nya atau klosetnya masih ada kotorannya, terus kita wudhu di tempat bersebelahan, hukumnya juga sah. Yang penting kita menjaga dari percikan air yang kemungkinan najisnya itu. Mungkin di tempat percikannya itu kita bersihkan dulu, atau kita kasih sendal kita lepas di situ sehingga nanti percikannya itu ya kena sendal kita dulu kan. Artinya yang penting kita menjagalah bagaimana supaya kita tetap bersih, tetap suci. Secara hukum sah ya, cuman kita menjaga dari nilai-nilai kebaikan itu juga bagian dari anjuran. Makruh hukumnya kalau kita wudhu di tempat yang di situ ada najisnya. Ada lagi? bulu kucing nah ada pelihara kucing dan baju-baju kadang nempel. Kalau banyak ya tidak diampuni, tapi kalau sedikit diampuni. Nah, yang kasih terus kalau tangannya kering itu kena hujan itu Ya pokoknya kering sama kering itu najis ya, enggak enggak nimbal ya. Tapi kalau basah nah itu yang nimbal. Tidak nonton wudhu pegang kucing itu kemungkinan najis. Enak bulunya agak lepas ya kalau apa-apa. Ketika masih melekat kan enggak najis tadi. Yang lepas yang najis. Ya. Ini Gus, kan disanjangkan terkait air yang mengalir dari pipa. Iya. Nah, kenyataannya kan sekarang itu untuk PDAM kan juga dalam artian aliran. Iya. Dalam alirannya itu kan kita nggak tahu apakah di dalam tengah-tengah jalannya itu ada najisnya atau tidak itu. Iya. Kita menyikapinya seperti apa, Gus? Ketika kita tidak bisa menilai secara pasti najisnya, maka kita menilai secara hukum aslinya. Bawaan hukum aslinya air itu suci atau najis? Ya berarti suci ya, karena menjadi najisnya kita tidak yakin, maka kita menilai dari bawaan hukum aslinya ya, meskipun kita PDAM nak ngerjano ndak tahu mikir najis kok gak. Meskipun kita mikir seperti itu, tapi kan yang penting waktu mengalir kan airnya bersih, terus kemudian nggak ada nampak najisnya, ya udah kita kembali kepada hukum aslinya, dianggap suci. Tapi kalau seandainya ya, pangkalan pipa yang ya di atas sana ada najisnya,
maka ini air PDAM kesana-sana semuanya najis. Karena tadi ada pangkalan tadi sehingga yang mengalir setelah pangkalannya semuanya najis. Padahal kalau seandainya dikumpulkan banyak karena mengalir ini dianggap tidak kumpul. Jadi seandainya aja kan. Tapi kalau kita nggak melihat ada najisnya, ya udah kita lihat ini air kan, air bawaannya hukumnya kan suci. Najisnya kita nggak tahu najisnya, berarti kita kembali pada hukum aslinya suci. Tapi balik lagi ketika warnanya berubah menjadi keruh itu Gus, kan kadang memang bukan Ya, berarti- keruh itu pertanyaannya apa yang menjadikan keruh? Keruh kotoran atau keruh tanah? rata-rata tanah. Tanah itu najis atau suci? Suci, ya berarti suci. Kalau keruhnya keruh kotoran ya najis, tapi kan keruh tanah kan. Nah, tanah itu suci, berarti ya suci. Iya. Jadi meskipun buat kita wudu nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Keru mari mas. Iya, nganti keruh. Apa ini? Ya habis dibersihkan biasanya kan kadang-kadang. Biasanya saya endapkan dulu tuh buat apa-apa. Jadi maksudnya biar keruh yang keruhnya di bawah, kan yang Iya. atasnya kan sudah bening. Nggak Kayak apa-apa apa ya. gitu. Nah kalau misalnya tadi jelas najis terus kemudian kita tampung menjadi dua kula pun jadi suci, nggak apa-apa. Ya. Di air tadi ya misalnya air PDAM itu terus yang di pangkalan pertama itu ada najisnya terus mengalir di pipa-pipa itu kan ya kita anggap najis karena aliran di pipa itu tidak saling nyambung kan karena airnya mengalir. Terus kemudian kita tampung ya di kamar mandi, kerannya kita hidupkan. Yang mengalir ini najis karena tadi pangkalannya najis ya. Tapi setelah masuk di tampungan sudah mencapai 2 kula maka menjadi suci. Karena sudah kumpul dari 2 kula. Kan sepeda. Sepeda rumah aman nggak? Apa ono mobil lewat? Masih nggak ada. Yang nggak ada Iya. video. Iya, mungkin sakit melebet. Ono tamu. Kan kita. Ono tamu. Ada waktu bareng nih, udah nih. Ada aku bareng ya. Kalau tanah itu buat najis. Maksudnya terus kan kata nih berubah warna itu kan. Apa? Kalau air berubah sifatnya berubah warna itu kan ini tahu warna dan Mm-mm. kok tanah kok asli karena betul najis. Perubahan itu ada 2. Apa? Ya. Yang namanya bimukholidin karo bimujawirin. Mukholid itu campur karo mujawir itu bersebelahan. Yang namanya mukholid campur itu artinya apa? Ya antara air dengan barang yang merubah itu sudah nggak bisa dipisahkan. Misalnya nggih teh, itu antaranya banyu karo warna itu teh yang sudah menyatu. Itu kan kita nggak bisa misahkan kan. Jarno wis ngono terus warnanya karena sudah menyatu, sudah campur. Tapi kalau bentuk tanah itu kan dia itu artinya kan tidak menyatu, tapi bareng-bareng. Sehingga seandainya dibiarkan suatu saat akan berpisah mengendap. Kalau barang besar ketok beda nih, tapi karena tanahnya kan kecil-kecil sehingga kelihatannya seperti campur, tapi itu tidak campur, hanya bersebelahan. Buktinya kalau dibiarkan dia akhirnya mengendap sendiri. Ini namanya bisa dibedakan. Disaring, iki banyune, iki bisa. Tapi kalau yang namanya mukholid itu sudah nggak bisa disaring karena sudah menyatu jadi satu. Kalau daun itu kan betul sakit terus ini teng danau terus jadi hijau itu kan betul sakit selama ini hijau itu asam. Yang kemarin yang masalah itu kan karena kita susah untuk menjaga. Kalau kita sengaja kita kasih begitu ya hukumnya beda lagi. Ada beberapa unsur yang menjadikan perubahan itu tidak mempengaruhi hukum, diantaranya susah menjaga. Terus sesuatu yang memang tidak bisa untuk kita hindari, gelem ra gelem kudu ngono. Misalnya air berubah karena tempatnya tadi
Nah kita kan nggak bisa kan air tanpa tempat. Itu namanya mala buddha minhu. Nah, itu diantaranya ya. Jadi kasusnya beda lain. Ada lagi. Gus, tentang air tadi Gus, misalkan Iya. dari PDAM kan airnya kita pastikan itu suci, Iya. cuman tampungannya kecil, bisa enggak buat mandi besar berarti? Nggak apa-apa, yang penting dicidui. Tapi Iya. kerannya hidup, tampungannya kecil, terus dicidui saja. Iya, meskipun kerannya nggak hidup pun nggak apa-apa. Yang Karena nyidu itu kan artinya berarti yang air yang dipakai untuk milah itu yang di luar. Yang di sini tetap steril kan. Kalau netes sedikit, netes sedikit. Kalau netes sedikit itu selama kemungkinannya tidak bisa merubah air yang di situ nggak apa-apa. Jadi kalau kemungkinannya merubah ya nggak boleh. Kalau bahasanya begini, misalnya airnya 1 gelas, terus air yang mustakmalnya 1 gelas juga dicampur. Kalau ini ada barang antara yang beda warna sama-sama nilainya 1 gelasnya kan berubah kan, berarti ini mustakmal juga ya, nggak bisa dipakai. Tapi kalau hanya misalnya terkena percikan atau kotosan sementara airnya itu ya saember, ya kalau mau kotosan sakmunu ya nggak berubah, ya nggak apa-apa. Kalau ragu dianggap nggak berubah. Berarti kalau mandi pakai galon itu bisa Gus ya? Mandi bisa pakai galon, kan kita beli air isi ulang misalnya. Iya, Terus kan, galon. maksudnya ketika emergensi gitu loh, Iya. dilalah PDAM mati, adanya galon masih Iya. utuh gitu, buat mandi bisa. Bisa nggak apa-apa. Karena air galon itu dari sumber Ya. mata air yang dari bumi, ya, itu nggak apa-apa. Kalau di kota kan kadang airnya kan moro-moro Iya. mati gitu. Terus adanya galon, terus Iya. sudah mau subuh gitu. Iya bisa nggak apa-apa. Ada lagi? Kucing tadi Gus. Iya. Kucing tadi kan ketika kita melihat sudah jelas makan bangkai, makan najis. Kalau nggak melihat sama sekali, nggak melihat dia makan bangkai dan nggak melihat dia minum, hukumnya Hukumnya asli kucing itu kan suci. Berarti kita mengambil hukum asli sucinya. Iya. Mungkin isor ya. Iya hati siaken agak ngono kok 2 tahun gak mari. Wan Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol jaa teka sapa Arabiyun Arabi orang pedalaman ya wong alasan. Babala mongko nguyu sapa Arabi fi taifatil masjid ing dalem apa ngene iki taifah iku ning gone apa pojok masjid utawa sejengkal tanah ning gone sing ning gone masjid ngono iku. Ay fi nahiyatin wa taifah al-qut'ah minasyai. Ya sebagian sebidang tanah. Taifah itu sebidang tanah. Pokoknya ana ning gone sebagian ning pojoke apa ning gone tengahe pokoknya. Faza jaro mongko nyegah hu ing Arabi sopan nasu menuso panaha mongko nyegah hum anas sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam palama qadama terus masane rampung sapa Arabi baulahu ngerampungake sapa Arabi baula ing ya Arabi amaro perintah sinten Nabi kanjeng Nabi salam bidanubin kelawan timbo mimma ing saking banyu fa uhrika mongko den apa iku siramake disokake apa danub min ma'in alaihi ing atase baul muttafaqun alaih. Ceritanya ada wong Arabi teko ning ngene masjid jenenge wong Arabi pedalaman ya. Kurang pengalaman ning ngene kota misalnya ya. Terus ndeke ning ngene masjid iku golek ning ngene pojokan ngono nguyuh. Para sahabat nglarang, pengen nyegah. Terus waktu itu Kanjeng Nabi nyegah para sahabat jarno sak marine wis mari
Terus Kanjeng Nabi ngongkon njukuk banyu terus disiramno ning ngene uyah iku mau. Nah, akhirnya dari bentuk kejadian ini kan banyak mengandung hikmah yang bisa kita ambil. Sing jelas nguyuh ning masjid ku dilarang. Karena apa? Menajiskan masjid itu dilarang. Ngotori masjid gak itu. Tergantung nilai ngotori ini. Nak nganti menajiskan ya haram kan dosa. Terus bahasannya nak ketika ning ini buktine ndi lah, buktine Kanjeng Nabi ngongkon ngumbah kan berarti najis kan kon nyirang. Lah kayak Kanjeng Nabi kok ngelarang sahabat ketika sahabat mau melarang Arabi tadi. Ya, kita mengambil hikmah lain. Nak lagi api dilarang ke opo-opo. Lah nek wis kadung nguyuh terus dilarang, terus nek mlayu-mlayu kan malah tekan dindi uyuh ya kan. Artinya dalam hal ini itu ya bahasane akhafud dororen. Timbangane luwih parah. Ya uyuhe tekan dindi wis ben jarno ben dirampungno pisan. Asline ya gak itu, tapi wis kadung kenek ngono iku wis kita menjaga hal yang lebih apa namanya lebih parah. Nah, jadi kita biarkan. Mari ngono terus kemudian disuruh untuk mengambil air dan disiramkan. Kita jangan membayangkan masjid biyen kaya masjid saiki. Sehingga kemudian di sini kan kadang-kadang orang loh berarti nak ngono najis ijo nuyo langsung disiram jadi suci. Kalau sekarang bentuknya keramik ngene iki. Terus kemudian ono uyuh ning kene terus langsung disiram, iku jenenge ono banyu campur karo uyuh najis kabeh. Lah carane piye? Ya uyuhe dibersihno dhisik, mari ngono lagi siram karo air disucikan. Lho lah mbiyen niku waktu Arabi ning kono Kanjeng Nabi gak ngongkon ngelap ngono kok langsung disiram. Nah, mbiyen ku masjid kan gak keramikan. Sehingga waktu itu ketika kencing itu langsung kencingnya itu langsung ya meresap ke tanah masuk. Nah, ketika disiram oleh air itu berarti kan apa? Duri itu ya lapisan atasnya apa jenenge iku? Tanah sing paling dhuwur ngono iku itu kan ketika disiram air kan kemudian yang tadi bekas dari kencingnya yang basah kan meresap ke bawah juga kan, akhirnya yang atas ini adalah basah air bukan basah kencing karena kencingnya sudah meresap ke dalam. Oh nak ngono berarti misalnya ono kencing ning gone masjid utawa ning tempat ngene iki ning pinggir ngono iku langsung disiram metu mili katon mili metu ya enggak apa-apa. Tapi nek ning tengah-tengah ngene iki terus disiram tekan kono-kono ya najis kabeh wong ijono kencinge. Berarti teorinya dilap dulu, setelah dilap baru disiram. Begitu ya. Wa ani Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal kalang dikasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ukhilat den halalake lana kedhe kita pemaitatani bathang loro wadamani lan geteh loro. Fa amal maitatani mongko ana penutai bathang loro iku fal jaradu mongko walang wal khutulan iwak. Wa amad damani ana tutai geteh loro iku fal kabitu apa? Ati wati halon limpo. Akhrajahu ing hadis wa Ahmad wa Ibnu Majah wa fi dhafun. Ya, ada dua bangkai yang halal, artinya meskipun gak disembelih tetap halal, itu walang karo iwa. Ada dua darah yang dianggap halal, yaitu hati dan limpa. Nah walang itu bahasanya itu walang itu bahasa makna kita ya. Bahasa sing ngono ya jarot. Nah jarot itu ada cirinya sing wajahnya bentuk wajahnya kayak jaran dan lain sebagainya, ada ciri-ciri seperti itu. Yang walang-walang nih gue turi itu, yang biasanya itu. Anak kayak walang sangit, iku sing ngarani iku jeneng walang itu awake dhewe, tapi itu bukan jarot itu, bukan jenis jarodun. Lah jare walang kok halal, walang sangit bagaimana? Sing halal iku jarodun, jarod sing maknane walang ya wong Jawa. Nah sing jeneng walang sangit ya wong Jawa. Akhirnya apa yo
berarti walang sangit bukan termasuk jarodun. Gak itu walang sangit itu gak halal itu. Di walang sangit bukan termasuk jarodun. Fal jarod itu yang halal itu jarodun. Lalu dijenengi walang itu karena makna Jawa. Terus wong Jawa walang sangit diarani walang pisang. Itu nama kita. Di walang sangit itu enggak halal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza waqa'a indamnane tumiba apa adzubabu laler fi syarabi ahatikum dalam ombenane sajane sira kabeh faliyahmis mongko becik apa ngeblesno ngelemno ya sapa hatukum hu ing dzubab tumal yansik nuli ngelepas atau ngangkat atau njupuk sapa hatukum hu ing dzubab fa inna fi ahadi janahi mongko sak temene iku ing dalam salah sijine suwiwi lorone dzubab apa daan penyakit wafil akhir yang kang liya apa syifaan tombo arjal Bukhari wa Abu Dawud wa zada wa innahu yattaqi bi janahi alladhi fida kan sak temene ahad iku yattaqi apa rumeksa njogo sapa ahad bijanahihi kelawan lare apa kelawan ya lare dzubab alladzi kang fi kang iku ing dalem alladzi adda'u utawi penyakit bangkai itu najis. Bangkai itu najis. Meskipun bangkai lalat pun juga najis. Bangkai semut juga najis. Hanya saja untuk hewan yang tidak ada darahnya, bangkainya itu diampuni yang berurusan dengan air. Tapi yang berurusan dengan sholat tetap nggak diampuni. Orang sholat bajunya ada bangkai lalatnya, sholatnya gak sah. Tapi nek ana wong ngombe kopine ana bangkai lalate, jukuken bangkai lalate kopine entekno enggak apa-apa, gak najis. Artinya bangkai hewan yang tidak ada darahnya itu diampuni hukumnya dalam kaitannya dengan air, tapi dalam urusannya dengan sholat enggak diampuni. Wis makanya di sini ini nak nenggone minuman itu kemudian ya kemasukan lalat
blesno pisan lagi digua. Ya, karena dengan demikian kita akan terjaga ya dari penyakit yang dibawa oleh lalat yang ada di salah satu sayapnya, karena salah satu yang lainnya membawa penawarnya. Blesno sik lagi dijupuk. Lah engko nak mati. Nah, tadi saya sampaikan bangkai hewan yang tidak ada darahnya itu diampuni yang urusannya dengan air. Nah, diampuni yang urusannya dengan air ini, perkara yang hukumnya itu diampuni itu kalau memang prosesnya tidak dengan disengaja. Nah, sekarang disengaja maka hukum ampun nggak ada. Artinya seandainya ada karuan lalat terus mati ning jobo, mbok jukuk mlebokno kopimu. Iki najis, nggak bisa terus diminum kopinya. Tadi kan lalatnya masuk sendiri kan, blesno pisan dijukuk. Ya, meskipun nanti pada akhirnya di dalam mati, tapi dia masuknya masih hidup. Nah, proses masuknya hidup dan kemudian kita ya melaksanakan proses untuk menyelamatkan dari kemungkinan penyakit yang ada di salah satu sayapnya. Tapi kalau nak sekarwan wis mati mbok jukuk terus mbok lebokno, ini hukumnya najis, nggak boleh. Artinya diampuni atau dimaafui itu prosesnya bukan karena ulah kita. Jadi mau status lalat hidup itu maksudnya yang bisa sengaja itu dalam Atau misalnya masuk tapi bukan karena perilaku kita. Oh gak ngerti nang di sebelah kono lalat, terus kemudian ono angin, kena angin mlebu ning gelasmu misalnya. Nah, kan bukan kamu yang masukkan kan? Itu nggak apa-apa. Berarti ini kalau mas kan lalatnya bisa masuk. Jadi kalau kita gunakan, misalkan masih hidup nih gue dibles. Iya bodoh, urip mati artinya meskipun sampai mati pun nggak jadi najis. Mungkin bisa. Dengan menyelamatkan air minumnya biar tidak mubazir kali membunuh lalat niku akhirnya saya itu. Ya nek Kanjeng Nabi ngongkon ngono ya berarti apik bener. Pusat iki sing ngendika iki. Oh, Bisa dolar lho. nek rada gila ya mboten. Nek rada gila ya tuku kopi sing anyar. Iya, betul. Kan sakno. Cinta. Sak wong-wong Bisa sano nanti ke menentang sih Nabi menentang di sini. Biasanya di nonton saya kan cewek. Itu menentang perkara hadis iki. Itu menentang hadis ini menentang Nabi. Masuk sampean sayang Mas, gak percaya. Perilaku yang kita lakukan itu kadang punya nilai yang berbeda. Misalnya kayuhan mau gak gelem ngeblesno, nek gak gelem ngeblesno kok niate nentang Kanjeng Nabi wis karuan murtad. Tapi nek gak gelem ngeblesno itu karena punya alasan lain ya, mungkin karena ya unsur-unsur yang lain lah, yang pasti kita tidak mergo gak percaya karo Kanjeng Nabi dan nentang, berarti hukumnya beda. Perkara sakno atau perkara itu yang pasti tidak karena tidak percaya dengan hadis ini. Kalau memang sampai tidak percaya dengan Nabi, ya tidak percaya dengan Nabi itu yang menjadikan masalah. Ya pada karo iku sing an-nikahu sunnati terus paman rohiba an sunnati falaisa minni. Terus ana tanggamu gak nikah-nikah. Dudu mate Kanjeng Nabi kon niku gak nikah-nikah. Wong itu aku gak nikah ora mergo aku benci karo nikah. Gak. Karena ada alasan lain yang menjadikan saya nggak nikah. Nah bentuk ngono iku ya oga kok falesamini ya gak. Sing falesamini kalau memang dia benci dengan pernikahan, wong Kanjeng Nabi nikah, ngongkon nikah awakmu benci karo nikah. Nah berarti kan tidak sejalur dengan yang disampaikan. Karena nek oga nikah dengan alasan lain ya juga termasuk falesamini lah. Ini juga sama kan bentuknya. Sing terakhir an Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala ngendika Nabi sallallahu alaihi wasallam ma utai barang kutia kang den putus apa ma minal bahimati saking bahimah ya hewan
Wahya hale utawi bahimah iku hayatun urip bahwa mengutama iku mayitun bangkai. Akhrajahu Abu Dawud At-Tirmidzi wa hasanahu wa lafdzulahu. Kayak mau saya tak sampaikan. Apa yang diambil dari hewan yang masih hidup maka statusnya dianggap bangkai, enggak halal dimakan. Pupune di jikuk titik dagingnya, hewannya je urip, ngono iku daging sing dijikuk saka hewan urip statusnya haram, enggak boleh dimakan. Baik, nanya? Spontan terkait hadis yang disahihkan oleh Imam Tirmidzi dari Imam Ibnu Husain wau yang mengatakan bahwasanya kucing wawan tidak haram, Tidak najis. tidak nyata. Kami mangan baik. Jadi kulo kan kadang kucing kan nggih namine kewan sing iku nggih tingkae kata nggih. Ora cewek ya. Nggih, kadang kan bermain di lumpur. Kadang Bermain dengan mengani deh. Nah, jikalau pada suatu saat kucing itu mau bermain ke tempat ibadah, misalkan kayak di musola rumah gitu, terus pun ini cara mencikapinya, atau kalau tempat itu menjadi najis atau malah kucing ya, Ini termasuk perkara yang memang Allah memberikan kemudahan, kemurahan hukum itu ketika memang hal-hal itu susah untuk dihindari, susah untuk dijaga. Ya nak dihukumi sih hukumnya ya najis, karuan mau kena najis. Tapi lah kan piye maneh ngreksoni. Ya kayak misalnya dalan ngono iku. Ya bagaimanapun juga jenis dalan ya najis kan, ora tau ono sing ngepel. Tapi masuk engko terus pemerintah gawe ya ngangkat pegawai ngepel dalan kan ya gak mungkin. Artinya ya najis-najis sing ono ning dalan iku dalan ya lumpur dalan atau lemah dalan itu nak selama tidak ketok najis dihukumi gak najis. Nah kaya sampean jaga kucing, terus jaga cacile, jaga wong edan. Wong edan kan gak pernah jaga najis kan karena dia juga gak mikir. Tapi tangane wong edan ngono iku ya nak gak ketok najis ya gak apa-apa. Kucingnya mau bar dolanan apa terus mbah mari kondi terus ketok kulit apa kulune awake wis ketok resik gak ketok najis dianggap gak najis. Tapi nak ijek ketok najis karuan terus mlebu omah jek ketok najis terus ninggalke najis ngono iku ya dianggap najis wong ketok najis. Tapi nak gak ketok najis lha iku mau kucing endi lha iku lemah ngono kok ya lemah berarti gak dianggap najis. Ya dia ono wong edan cacile itu orang-orang yang kita susah untuk menjaga mereka, menghindari najis karena mereka juga bermain, wong edan ya kemana-mana, sehingga kita untuk menjaga yang susah untuk kita jaga itu Allah akan memberikan rukhsah atau keringanan hukum. Di antaranya ya hewan juga seperti itu. Cukup ya. Gustang lihat setunggal. Ngalim. Niki, misal ini pun kan misalnya kalau malam itu kalau sholat atau apa kan kadang-kadang itu Gus dirubungi nyamuk misalnya ini pun. Nah misalnya ini pun mencegahnya kita kan melakukan yang terbaik lah yaitu menjaga. Pas habis wudhu pakai sovel atau otan itu moten apa-apa Nggak apa-apa ya. nggak apa Software itu bahannya apa? banyak Karot ya. orang Arab Kalau saya nggak dulu, tua. saya takut kulit. Lah pokoknya agak ngerti bahane Bahane kan. najis wis gak apa-apa. Enak karo ngerti bahane najis ya wis gawe. Iya, enggak apa-apa ya. Apanya apa? daripada nyeplai sih pas sholat kan. Ana sing ngarani nambah ceplek mati ya salate gak sah. Mergo akhirnya kan nggawa bangke kan. Tapi aku tau maca ketane ana sing menganggap nak memang wakeh nyamuke ngantek anu ngene iku ya sing mengatakan gak apa-apa. Darurat ini. Darurat. Cukup ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah
غيرك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين.